Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mahardika Arka dengan NIM 11231037. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan sekaligus juga menjelaskan proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah sistem terdistribusi dan juga paralel yang mengangkat tema publish, subscribe, log agregator yang terdistribusi. Jadi proyek ini itu dibuat untuk menunjukkan bagaimana sebuah sistem terdistribusi dapat menerima event log dari publisher dan juga mengirimkannya melalui mekanisme publish dan subscribe. Lalu memprosesnya dan menyimpan event tersebut secara konsisten walaupun terjadi duplikasi, retry, ataupun pemrosesan paralel. Secara singkat, sistem yang saya buat adalah PubSub Log Aggregator menggunakan Python Fast API sebagai frameworknya, kemudian juga menggunakan Redis Stream, Postgres untuk database-nya, dan juga Docker Compose untuk containerization-nya lah ya. Kemudian secara umum alur sistemnya adalah pertama publisher akan mengirim event ke agregator, kemudian agregator memasukkan event ke broker internal yaitu Redis Stream. Lalu kemudian konsumer membaca event dari Redis dan menyimpannya ke Postgres. Fokus utama dari sistem yang saya buat ini ada 4. Yang pertama itu adalah idempotent customer. Artinya jika event yang sama diterima lebih dari satu kali, maka konsumer tidak boleh memproses event tersebut berkali-kali. Yang kedua adalah deduplication persistent, yang dimana sistem ini menyimpan jejak event yang sudah diproses di database Postgres, sehingga deduplication tetap aman walaupun kontainernya sudah dilakukan restart ataupun juga dibuat ulang. Yang ketiga adalah transaksi dan kontrol konkurensi, yang dimana saat beberapa worker memproses event secara paralel, sistem juga tetap harus mencegah race condition, yang dimana di situ saya menggunakan transaksi database, unique constraint, dan juga pola insert on conflict, dan juga do nothing. Dan yang keempat itu adalah sistem ini dijalankan sebagai multi-service application menggunakan Docker Compose, yang dimana dalam Compose setiap Compose-nya itu terdapat service masing-masing, yaitu ada agregator, consumer, publisher, broker Redis, dan juga storage Postgres-nya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan arsitektur dari sistem PubSub Log Aggregator ini. Saya menggunakan Docker Compose untuk menjalankan beberapa service dalam satu jaringan lokal. Service utama yang digunakan ada 5, yaitu agregator, consumer, publisher, broker, dan juga storage. Yang pertama ada service agregator, yang dimana service ini adalah API utama yang dibuat menggunakan Fast API. Kemudian agregator ini menerima request dari user atau publisher melalui endpoint seperti post, strip publish, kemudian seperti get strip events, dan juga get strip stats. Jadi agregator ini berperan sebagai pintu masuk utama sistem. Kemudian yang kedua itu ada service consumer, di mana consumer ini bertugas membaca event dari Redis Stream. Jadi setelah eventnya dibaca, kemudian consumer akan memproses event tersebut dan menyimpannya ke dalam database Postgres. Disinilah logika idempotensinya dimainkan dan juga deduplication, transaksi, dan juga kontrol konkurensinya dijalankan. Yang ketiga ada service publisher. Publisher ini berfungsi sebagai simulator pengirim event, di mana project ini, publisher ini dapat mengirim 20.000 event dengan minimal 30% deduplikasi. Yang dimana service ini digunakan untuk nanti kita melakukan pengujian apakah sistem tetap konsisten saat menerima event dalam jumlah banyak dan mengandung duplicate event. Yang keempat ada service broker. Broker yang saya gunakan adalah Redis Stream. Redis Stream berfungsi sebagai message broker internal. Agregator memasukkan event ke Redis Stream, lalu consumer mengambil event dari stream tersebut. Dengan pendekatan ini, sistem mengikuti pola publish subscribe dan juga mendukung at least once delivery. Yang kelima ada service storage. Storage menggunakan Postgres versi 16,
Database ini menyimpan event yang sudah diproses, data deduplication, dan juga statistik sistem. Postgres juga digunakan untuk menjamin konsistensi melalui transaksi dan unique constraint. Secara alur, sistem bekerja seperti ini. Publisher atau user mengirim event ke agregator, kemudian agregator meneruskan event ke ready stream, consumer membaca event dari ready stream, lalu consumer menyimpan event unik ke Postgres. Jika event yang dikirim lebih dari satu kali, maka Postgres akan menolak deduplikasi berdasarkan pasangan topik dan juga event ID-nya. Jadi semua service ini berjalan di dalam network lokal Docker Compose. Artinya komunikasi antar service seperti agregator ke Redis dan consumer ke Postgres itu dilakukan di jaringan internal Compose, bukan melalui layanan eksternal publik. Jadi untuk akses dari host hanya service agregator yang diekspos melalui port 8080. Jadi user hanya perlu membuka URL localhost-nya yaitu 127.0.0.1 dengan port 8080. Sedangkan Redis dan Postgres tetap internal dan tidak diekspos keluar. Kemudian untuk persistensi datanya, Postgres juga menggunakan name volume berjudul pg_data. Jadi dengan volume ini data tetap aman meskipun kontainer dihapus atau dibuat ulang selama volumenya tidak ikut dihapus. Jadi arsitektur ini memenuhi kebutuhan sistem terdistribusi karena terdiri dari beberapa service yang saling berkomunikasi, menggunakan broker internal, memiliki penyimpanan persisten, dan juga mendukung pemrosesan event secara paralel namun tetap konsisten. Oke, setelah memahami arsitekturnya, berikutnya saya akan menjelaskan sistem menggunakan Docker Compose dan juga memastikan semua service berjalan dengan benar. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian demonstrasi untuk menjalankan semua service menggunakan Docker Compose. Tapi sebelum itu pastikan Docker sudah nyala. Kemudian yang saya lakukan pertama adalah menjalankan perintah Docker Compose up strip d strip build. Yang dimana perintah ini memiliki dua fungsi. Yang pertama bagian build itu digunakan untuk membangun image aplikasi yang dari awal ketika kita belum pernah melakukan compose. Jadi khususnya untuk service aggregator dan juga publisher yang juga memiliki Docker filenya sendiri. Kemudian opsi strip D itu adalah supaya kita di-detach ya setelah kita build. Karena itu supaya lebih nyaman saja. Kemudian setelah itu perintah ini dijalankan, Docker Compose-nya akan menyiapkan semua service yang ada di Docker Compose strip YAML di file yang sudah kita buat. Yang dimana berisikan service-service yang ada yaitu agregator, consumer, publisher, broker Redis, dan storage Postgres. Kemudian saya akan cek status kontainer dengan perintah docker compose ps. Yang dimana di sini sudah kita pastikan bahwa service utama sudah berjalan. Kemudian setelah itu kita melakukan health check dengan menggunakan perintah curl untuk URL kita. Kemudian kita kasih API. Maksud saya endpoint strip health yang sudah saya buat juga. Dan bisa dilihat di sini hasilnya bahwa status database dan brokernya itu oke. Yang dimana artinya sistem sudah siap untuk menerima event melalui API dan juga meneruskannya ke ready stream lalu diproses oleh consumer dan disimpan ke dalam Postgres. Oke, sekarang setelah semua service berjalan, saya akan menunjukkan dokumentasi API melalui Swagger UI yang sudah kita lihat di tampilan video saat ini. Jadi ketika kita melakukan akses alamat 127.0.0.1 dengan port 8080 dan juga dengan strip docs, maka kita akan mengakses halaman dokumentasi API Swagger UI ini. Nah, di halaman Swagger ini sudah terlihat beberapa endpoint utama yang sudah saya buat. Yang pertama itu adalah endpoint post strip publish, yang dimana endpoint ini digunakan untuk mengirim event ke sistem.
Jadi request bisa berupa satu event atau batch event. Event juga minimal memiliki topik, event ID, timestamp, source, dan juga payload. Kemudian endpoint kedua adalah get strip events, yang dimana endpoint ini digunakan untuk melihat daftar event unik yang sudah berhasil diproses dan juga disimpan ke dalam database. Kemudian endpoint ketiga adalah get strip stats, yang dimana endpoint ini digunakan untuk melihat statistik sistem seperti jumlah event yang diterima, jumlah event unik yang diproses, jumlah duplikat event yang dibuang, daftar topik, dan juga uptime sistemnya. Kemudian selain endpoint utama, saya juga menyediakan beberapa endpoint khusus untuk kebutuhan demo. Nah, yang pertama itu adalah post strip demo strip publish single, yang dimana endpoint ini digunakan untuk mengirim satu event contoh. Yang kedua itu adalah endpoint post strip demo strip publish duplicate, yang digunakan untuk mengirim event yang sama beberapa kali. Tujuannya untuk membuktikan bahwa sistem dapat mendeteksi duplicate event dan hanya memprosesnya satu kali. Kemudian yang ketiga adalah post strip demo strip publish batch. Endpoint ini gunakan untuk mengirim batch event dengan duplicate rate tertentu. Endpoint ini bisa digunakan untuk demo performa termasuk mengirim 20.000 event. Yang keempat adalah post strip demo strip konkurensi. Jadi endpoint ini digunakan untuk menguji kontrol konkurensi. Endpoint ini akan mengirimkan banyak request paralel dengan event yang sama, dan dari sini nanti kita bisa melihat apakah sistem tetap hanya memproses satu event unik dan membuang sisanya sebagai duplicate atau tidak. Jadi Swagger ini saya gunakan sebagai permukaan demo agar pengujian sistem bisa dilakukan langsung dari browser tanpa harus kita menulis curl di terminal atau menggunakan service lain ya seperti Postman. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk melakukan use case pertama, yaitu mengirim satu event ke dalam sistem. Jadi di dalam Swagger UI saya akan membuka endpoint. Untuk bantuan saya di sini ada endpoint demo untuk melakukan publish single. Nah, endpoint ini sudah dibuat khusus untuk demo sehingga Swagger akan membuat satu event contoh secara otomatis. Jadi di sini saya langsung klik try it out, lalu klik execute. Nah, setelah dijalankan, sistem akan mengirim satu event ke agregator. Agregator kemudian memasukkan event tersebut ke dalam ready stream. Setelah itu, consumer akan membaca event dari ready stream dan menyimpannya ke dalam Postgres. Sekarang kita lihat responsnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa receive-nya 1, unique process-nya 1, dan duplicate drop-nya 0. Yang dimana artinya sistem ini baru menerima satu event dan juga event tersebut dianggap event baru. Yang bisa dilihat bahwa receive 1 berarti agregator menerima satu event, dan unique process 1 berarti event berhasil diproses sebagai event unik dan disimpan ke dalam database. Dan duplicate drop-nya masih 0 karena ya masih belum ada event duplikat yang dibuang karena ini memang event pertama. Oke, setelah itu coba mari kita buka endpoint event ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa event yang sudah berhasil diproses tadi seharusnya terlihat di sini, di mana kita bisa lihat ya topiknya, kemudian event ID-nya, timestamp-nya, source, payload, dan juga proses add-nya. Kemudian di sini mari kita coba juga buka endpoint get stats, dan di sini endpoint-nya menunjukkan statistik global system. Jadi setelah kita melakukan publish single event, angka receive dan unique prosesnya akan bertambah, sedangkan duplicate drop-nya tidak bertambah. Jadi kita sudah lihat ya tadi bahwa setelah kita melakukan pengiriman event pertama, bisa dilihat di sini bahwa receive-nya 1, unique prosesnya 1, dan juga duplicate drop-nya 0. Oke, baik. Sekarang saya akan menguji bagian yang paling penting dalam sistem ini, yaitu adalah idempotency dan juga deduplication. Oke, sekarang kita mari buka endpoint demo saya, yaitu di sini ada publish duplicate. Kemudian untuk parameternya saya isi copies dan saya isi dengan nilai 5.
Artinya sistem akan mengirim event yang sama sebanyak 5 kali. Kemudian event ini memiliki pasangan topik dan event ID yang sama. Sehingga secara logika hanya boleh diproses satu kali saja eventnya. Oke, mari kita execute dan kita lihat responsnya. Oke, di sini bisa dilihat bahwa receive-nya ada 6 ya. Dan unique prosesnya itu ada 2 dan duplicate drop-nya itu ada 4. Yang dimana setelah saya lakukan sebelumnya tadi sudah melakukan publish single event sekali. Kemudian kan di sini saya mengirim event yang sama sebanyak 5 kali. Yang dimana artinya receive-nya sudah benar, yaitu totalnya menjadi 6. Kemudian bisa dilihat bahwa unique prosesnya itu ada 2, karena sebelumnya saya sudah melakukan pengiriman event yang pertama kali itu unique. Kemudian yang kedua kali ini saya melakukan pengiriman event lagi yang unik, namun sisanya itu tidak unik atau sama, sehingga ya hanya 2 sekarang total. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa duplicate drop-nya itu ada 4, karena ya saya tadi mengirimkan 5 event duplikat yang sama, sehingga keempat event lainnya bisa dikenali sebagai duplikat dan tidak diproses ulang. Jadi ini menunjukkan bahwa consumer itu bersifat idempotent, atau eventnya itu tidak event yang sama diterima berkali-kali, nanti hasilnya akan tetap sama seperti event itu tuh diterima dalam satu kali aja gitu. Jadi deduplication-nya itu mengambil pasangan topik dan event ID. Jadi kedua hal ini tidak boleh, maksudnya ketika dia itu berbeda atau unik, maka barulah dia akhirnya menyimpulkan bahwa itu unik, dan ketika tidak maka dianggap duplikat. Oke, sekarang saya akan melakukan pengujian untuk transaksi dan juga kontrol konkurensi. Pada bagian sebelumnya, saya sudah melakukan pengiriman event duplikat dalam satu request. Kemudian kondisinya dibuat lebih realistis. Sekarang kita akan melakukan banyak request paralel untuk mengirimkan event yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Nah, sekarang saya akan mencoba melakukan buka endpoint demo saya di sini untuk konkurensi. Dan untuk parameter request saya isi dengan nilai 50, yang dimana artinya sistem akan menjalankan 50 request paralel yang sama, yang semuanya mengirim event dengan topik dan juga event ID yang sama. Dan setelah saya klik execute, oke, sekarang bisa lihat bahwa hasilnya di sini tetap sama seperti yang sebelumnya, itu adalah receive dari yang tadi itu tuh 50, dan bisa dipastikan bahwa unique prosesnya itu tetap 1 dan duplicate drop-nya itu 49, yang dimana artinya bahwa selama 50 request event yang dalam waktu yang bersamaan tadi, tetap hanya satu event yang berhasil diproses sebagai event unik. Dan juga bukan hanya, namun ada 49 event lainnya yang dianggap duplikat dan tidak dapat diproses ulang. Ini penting karena dalam sistem terdistribusi, beberapa worker itu bisa memproses data secara bersamaan. Dan kalau kontrol konkurensinya tidak benar, maka bisa terjadi yang namanya adalah race condition, yang dimana dua worker itu sama-sama menganggap event itu masih baru, lalu keduanya menyimpan event yang sama. Jadi untuk mencegah hal tersebut, sistem ini sudah dilakukan dalam Postgres dengan isolation level dengan menggunakan read committed. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian demo yang cukup menarik, yaitu adalah melakukan demo performa untuk mengirimkan 20.000 event. Oke, langsung saja kita jalankan. Demo performa ini menggunakan endpoint yang sudah saya buat juga, yaitu endpoint demo publish batch ini. Di dalam endpoint ini bisa digunakan untuk mengirim batch event dalam jumlah besar dengan tingkat duplikasi tertentu. Oke,
Jadi di parameter sini totalnya saya isi 20.000 sesuai dengan apa yang mau kita testing. Kemudian untuk di parameter saya isi duplicate rate-nya, saya isi 0,30 atau artinya sistem akan membuat 20.000 event dengan sekitar 30% eventnya itu akan duplikat. Oke, jadi kalau kita hitung dengan konfigurasi yang sudah ada, seharusnya hasil idealnya adalah 20.000 event akan diterima, kemudian unique prosesnya kalau 30% dari 20.000 itu berarti 14.000 ya, dan duplicate drop-nya itu harusnya 6.000 kalau sesuai dengan 30%. Oke, kalau gitu langsung saja kita coba execute. Oke, mungkin proses ini membutuhkan beberapa detik karena sistem sedang membuat 20.000 event ya, jadi cukup banyak. Oke, mari kita lihat setelah respons muncul. Perhatikan bagian result-nya. Di sini kita lihat bahwa receive-nya sesuai dengan yang seperti saya bilang tadi, bahwa dapat 20.000 event, unique prosesnya itu sekitar 14.000. Berarti 30% dari 20.000 nya itu duplicate drop-nya ada 6.000 dan unique prosesnya ada 14.000 sesuai ya dengan apa yang sudah saya kasih tahu sebelumnya tadi. Dan coba mari kita tes juga untuk lihat stats-nya. Di sini bahwa kita bisa melihat seluruh endpoint, maksud saya seluruh total receive, unique process, dan duplicate drop yang sudah kita lakukan selama demo tadi. Oke, sekarang selanjutnya saya akan mendemokan persistensi dan juga crash atau recreate. Yang dimana saya akan menunjukkan bahwa data tetap persisten atau tetap ada walaupun kontainer itu dihentikan atau dibuat ulang. Jadi ini mengrekreasi layaknya seperti ada crash gitu ya atau recreate. Oke, pertama saya akan menjalankan stats dalam sistem sebelum kontainernya saya turunkan. Kita coba cek saja di endpoint stats. Oke, kita bisa lihat ya, kita ingatkan bahwa nilai receive-nya itu ada segini, kemudian unique prosesnya ada segini, dan juga duplicate drop-nya segini dari terakhir kali kita melakukan demo ya. Oke, jadi sebelumnya kan saya sudah menjalankan demo 20.000 event, maka statistiknya akan berisikan jumlah event yang sudah diterima juga tadi. Maka mari coba kita bandingkan ketika kontainernya kita turunkan dan kita buat ulang. Jadi kita masuk ke dalam VS Code saya dan mari coba kita turunkan semua kontainer dengan perintah docker compose down. Jadi kita akan menghentikan dan menghapus kontainernya, tetapi perlu diperhatikan bahwa kita tidak menghapus name volume-nya. Jadi data Postgres-nya tetap disimpan di volume Docker. Jadi kita jangan menggunakan strip v di sini ya. Kita hanya menggunakan Docker Compose Down. Oke, setelah kontainer sudah turun, mari kita langsung jalankan lagi Docker Compose up strip D untuk membuat ulang kontainer yang sudah ada. Oke, setelah beberapa detik, mari coba kita cek Swagger kita kembali dan mari kita coba mengecek health-nya. Oke, karena semuanya sudah oke, mari kita moment of the truth, kita cek ulang endpoint stats. Oke, bisa dilihat di sini bahwa nilai receive, unique process, dan duplicate drop-nya itu tetap sama. Yang dimana ini membuktikan bahwa berarti datanya tidak ada yang hilang. Dan ini membuktikan bahwa kontainernya itu boleh dihentikan atau dibuat ulang, tetapi datanya tetap aman. Karena Postgres menggunakan name volume yang sudah saya buat, yang bernama pg underscore data yang saya sudah definisikan di file dockercompose.yaml-nya. Seperti itu.
Oke, sekarang kita akan menunjukkan bahwa sistem ini juga memiliki automated test ya. Yang dimana tes ini digunakan untuk memastikan fitur utama sistem tetap berjalan sesuai requirement, terutama bagian API, validasi event, deduplication, stats, dan juga publisher simulator. Nah, karena project ini terdiri dari dua folder aplikasi, yaitu agregator dan publisher, saya perlu mengatur Python path-nya dulu supaya Python bisa menemukan modul dari kedua folder tersebut. Oke, langsung saja di PowerShell saya jalankan komen berikut. Oke, lalu setelah itu mari kita menjalankan tes dengan perintah pytest dan test. Oke, atau jika kita menggunakan virtual environment atau VNV ya, kita bisa menggunakan Python -m pytest test. Oke, mari kita jalankan tes suite-nya. Oke, jika semua berjalan benar, maka hasilnya akan menunjukkan 20 tesnya itu sudah pass atau 20 tesnya sudah berhasil dijalankan. Jadi tes ini ada beberapa bagian ya. Jadi yang pertama itu tesnya itu untuk API contract, yaitu memastikan bahwa endpoint seperti post, publish, get events, dan get stats itu mengembalikan respon yang sesuai. Kedua itu ada tes validasi skema event. Misalnya event tanpa topik harus ditolak dan field tambahan yang tidak sesuai skema juga ditolak. Ketiga itu ada tes deduplication yang memastikan bahwa event dengan topik dan event ID yang sama hanya diproses satu kali, sedangkan sisanya dihitung dengan duplicate. Keempat ada tes statistik. Kelima ada tes endpoint demo di Swagger seperti yang demo publish single dan lain-lainnya. Dan yang keenam ada tes untuk publisher simulator. Dan selain itu juga ada tes untuk memastikan skema database juga memiliki unique constraint pada pasangan. Jadi automated test ini mendukung bukti bahwa perilaku inti sistem sudah sesuai. Oke, sebagai penutup, saya akan menghubungkan implementasi ini dengan konsep-konsep utama pada sistem terdistribusi. Untuk bab 1 dan bab 2, sistem ini menunjukkan karakteristik sistem terdistribusi dan arsitektur publish subscribe. Sistem tidak hanya berjalan sebagai satu program tunggal, tetapi terdiri dari beberapa service seperti agregator, consumer, broker Redis, publisher, dan storage Postgres. Service-service ini saling berkomunikasi melalui jaringan Docker Compose. Pola publish subscribe dipilih karena publisher tidak perlu tahu langsung bagaimana event diproses oleh consumer. Untuk bab 3 dan 4, sistem ini berkaitan dengan komunikasi dan penamaan. Komunikasi antar komponen dilakukan melalui HTTP API dan Redis Stream. Sementara itu, penamaan event menggunakan pasangan topik dan event underscore ID. Kombinasi ini menjadikan identitas unik event sekaligus dasar untuk deduplication. Untuk bab 5, sistem ini tidak menjanjikan total ordering global. Dalam sistem terdistribusi, total ordering bisa mahal dan kompleks. Karena itu, sistem ini menggunakan pendekatan ordering praktis dengan timestamp dari event dan proses add dari database. Dengan cara ini, event tetap bisa diaudit meskipun tidak semua event dijamin diproses dengan urutan global yang sempurna. Untuk bab 6 dan bab 7, sistem ini berhubungan dengan toleransi kegagalan dan konsistensi. Sistem menggunakan asumsi at least once delivery, artinya event bisa dikirim lebih dari satu kali. Karena itu, duplicate event adalah kondisi yang memang harus ditangani. Jadi ready stream dan consumer group memungkinkan event dibaca oleh consumer, sedangkan deduplication di Postgres menjaga agar hasil akhir tetap konsisten. Dengan idempotensi, sistem bisa mencapai konsistensi akhir atau eventual konsistensi walaupun terjadi retry atau duplicate delivery. Bagian paling penting ada pada bab 8 dan bab 9, yaitu transaksi dan kontrol konsekuensi. Saat customer memproses event, operasi dilakukan di dalam transaksi database dengan isolation level read committed. Untuk mencegah race condition, sistem menggunakan unique constraint pada pasangan topik dan event underscore ID, lalu memakai query insert on conflict do nothing returning ID. Dengan pola ini, walaupun beberapa worker memproses event yang sama secara paralel, hanya satu event yang berhasil diproses sebagai event unik. Untuk bab 10 sampai bab 13, sistem ini mencakup aspek keamanan lokal, persistensi, sistem berbasis web,
orchestration, dan observability. Docker Compose digunakan untuk orchestration. Semua service berjalan di jaringan lokal Compose dan hanya aggregator yang diekspos ke host melalui port 8080. Data disimpan secara persisten menggunakan name volume Postgres pg_data. Sistem juga menyediakan API web melalui Fast API dan observability dengan endpoint strip health, strip events, dan stats. Jadi secara keseluruhan, project ini menunjukkan bagaimana konsep publish subscribe, idempotent customer, deduplication persistent, transaksi kontrol konkurensi, dan Docker Compose dapat digabungkan untuk membangun sistem log agregator terdistribusi yang konsisten dan tahan terhadap deduplikasi. Kesimpulannya, sistem ini memenuhi tujuan utama ujian akhir semester, yaitu menerima event dari publisher, memproses event melalui broker internal, menyimpan event unik secara persisten, mencegah pemrosesan ulang event duplikat, serta tetap konsisten saat menghadapi request paralel dan kontainer recreate. Demikian demo dari project PubSub Log Aggregator untuk mata kuliah sistem terdistribusi dan paralel ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.